Halo besinya kata Ani, Besti pernah memprediksi Nikita bakal masuk 8 tahun penjara. Zanzabella kini justru mendapat kenyataan kalau Nikita justru mendapatkan vonisnya 4 tahun penjara. Nah, meski tak sesuai dengan prediksinya, dalam unggahan di akun TikToknya, Zanzabella yang mengucapkan terima kasih pada Reza Gladys atas keberaniannya ini pun tetap menyebut kalau vonis Nikita itu cukup adil. Penasaran endingnya ini gimana? Endingnya divonis bersalah. Tak, terawangan gue nggak jauh-jauh dari angka 8, bahkan mungkin bisa jadi 8, bisa turun 1, bisa naik 1 atau naik 2 atau turun 2, nggak jauh-jauh deh. Intinya kalau angka yang sudah keluar berarti dia akan divonis bersalah. Begitu. Meskipun setelahnya dalam video yang berbeda, Zanzabella kembali membahas Nikita, di mana dalam unggahannya baru-baru ini ia pun terlihat menjawab pertanyaan warganet yang mempertanyakan tentang gugatan dan prestasi Nikita yang menuntut Reza Gladys dengan 244 miliar ini, seraya dipastikan oleh Zanzabella kalau hal itu tak akan ada karena Nikita sudah dinyatakan bersalah. Cenah Nikita Mirzani divonis 4 tahun dan denda 1 miliar. Banyak yang bertanya apakah itu adil? Karena yang dirasakan oleh Dr. Reza Gladys adalah pemerasannya. Nah, TPPU-nya itu hanya diduga, namun ternyata tidak terbukti mencuci uang, ya. Jadi menurut gua memang terbukti kalau dia itu dengan kedangkalannya dia ingin membayar saja rumah itu, tapi tidak berniat untuk mencuci uang. Dan untuk gue telah memaafkan Nikita Mirzani karena dia sudah mendapatkan ganjarannya hari ini. Tidak peduli berapa tahun pun itu, ya. Menurut gue walaupun 4 tahun dipotong masa tahanan dan dia mungkin hanya menjalani 2 tahunan saja, itu sudah membuat dia cukup belajar. Semoga dia belajar dan lebih bijak lagi ketika dia keluar, begitu. Terima kasih untuk Dr. Reza Gladys yang berani bersuara, yang berani mematahkan perkataan Nikita Mirzani tentang kekebalan hukum yang dia miliki. Ternyata tidak. Dan untuk Nikita Mirzani, ambil hikmahnya, semoga bertaubat di sana. Semoga bisa memaknai hikmah ini dan memilah-milih temanmu. Pilihlah temanmu yang benar. Nah, meski Zanzabella tetap mengaku puas dengan vonis Nikita, konten kreator netizen Scandal justru merasa sedih. Tapi bukan karena vonis Nikita katanya, melainkan menurutnya karena haters Nikita harus gigit jari karena Nikita nggak jadi divonis 20 tahun seperti yang diduga sebelumnya. Terlebih, menurutnya selain pasal TPPU yang didakwakan ke Nikita telah gugur, Nikita hanya dinyatakan bersalah di UU ITE, yang itu pun diberikan hukuman nggak maksimum, yaitu 6 tahun melainkan jadi 4 tahun, hingga disebut netizen Scandal haters Nikita harus gigit jari 2 kali. Hari ini netizen Scandal sedih banget. Jadi sidang vonis Nikita Mirzani sudah selesai digelar ya. Vonis 4 tahun dan denda 1 miliar. Tapi yang bikin netizen channel sedih itu bukan karena vonisnya, tapi haters Nikita Mirzani harus gigit jari 2 kali. Dulu kan mereka itu yakin banget ya Nikita Mirzani bakal dapat 20 tahun penjara, sampai-sampai yang ke-20 itu jadi bahan bully nasional. Tapi realita emang pahit ya. 20 tahun gagal, tuntutan turun jadi 11 tahun. Sekarang vonisnya cuma 4 tahun. Artinya 2 kali lah sudah ya mimpi mereka dikubur oleh fakta hukum. Nah, sekedar edukasi ya sahabat channel, hakim memutus Nikita Mirzani itu bersalah hanya pada pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun. Artinya hakim sudah menimbang ya dan memberi vonis di bawah maksimum. Sementara pasal 3 TPPU yang jadi senjata utama jaksa dan jadi bahan utama bulian haters Nikita Mirzani ya tidak terbukti. Jadi kalau masih ada yang teriak 20 tahun ya, itu bukan argumen hukum, tapi cuma residu harapan yang belum on. Jadi dalam hukum pidana ya, hakim itu menilai berdasarkan bukti dan unsur ya, bukan kebencian. Jadi vonis 4 tahun bukan akhir dari segalanya. Ini justru titik balik untuk melihat ya, siapa yang benar-benar memahami hukum dan siapa yang hanya berteriak karena kebencian. Nah, di video selanjutnya netizen channel akan membahas kira-kira vonis 4 tahun ini logis atau berlebihan ya. Stay tune terus. Nah, bicara soal vonis Nikita yang ternyata ramai lantaran jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya, hal tersebut juga ternyata cukup membuat Nikita kaget. Karena menurut Nikita dengan gayanya yang nyeleneh menyebut kalau ia justru berpikir bakal divonis 30 tahun. Kecewa, yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya.
Artinya terima nggak dengan putusan 4 tahun dan denda 1 M tersebut, Kak? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Ami ini kan jauh dari tuntutan jaksa, Ami. Tuntutan jaksa 11 tahun mungkin gimana? Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Banyak yang bilang kalau TPPU 20 tahun. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369 juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Yang nanti kita berjuang di banding aja. Mudah-mudahan dibanding hakimnya lebih bijaksana lagi. Ya, Nikita memang tak menunjukkan kesedihannya meskipun mengaku kecewa dengan vonis yang dijatuhkan kepadanya. Namun di sisi lain, Fitri Sahuteru yang mengaku tak kecewa dengan vonis Nikita justru menyebut vonis 4 tahun itu sudah cukup berat untuk Nikita. Karena menurutnya atas terbuktinya ia bersalah sudah merupakan ketakutan bagi Nikita, kata Fitri Belsti. Saya harus kecewa. Saya kan dari awal meyakini bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini menurut saya dia tidak ada niat untuk memeras. Kalau tidak ada yang ngajarin, kalau tidak ada yang memberikan kekuatan, kalau tidak ada sindikat, ya dari awal saya kan ngomong begitu. Kalau sekarang dia terbukti dan seperti teman-teman bilang maksimalnya kan ancamannya 6 tahun. Kalau 4 tahun ini menurut saya itu udah berat banget, udah berat banget loh. Jadi saya nggak melihat dari jumlah dia divonis, saya melihat dia diputus bersalah aja itu udah menjadi catatan hidup buat dia. Karena itu yang paling dia takutin, dia menjadi narapidana untuk kasus kriminal. Apapun yang akan dia lakukan nanti, upaya-upaya hukum itu saya udah nggak mau ikut campur. Dan diduga menyindir, Miss Gosip dalam unggahannya justru menyebut kalau vonis Nikita yang jauh dari tuntutan jaksa, menurut Miss Gosip sebenarnya udah bikin tantrum kubu Reza Gladys. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Akhirnya putusan yang ditunggu-tunggu sudah selesai. Vonis Nikita Mirzani dijatuhkan 4 tahun 3 bulan dengan denda 1 miliar rupiah. Dan itu membuat kubu sebelah tantrum ternyata sayang. Bukannya bahagia, tantrum. Kenapa? Karena 4 tahun itu bukan akhir segalanya untuk Nikita Mirzani, dan 4 tahun itu bukan waktu yang lama untuk Nikita Mirzani. Karena apa? Setelah potong remisi potong ini, Nikita Mirzani hanya menjalankan 1,5 tahun. Ya, intinya kita doakan tahun depan Nikita Mirzani bebas ya. Jadi Sang Markus nantinya akan ketar-ketir dengan gebrakan baru oleh Nikita Mirzani. Teruntuk Nikita Mirzani, semangat selalu, jaga kesehatan mental ya. Tetap optimis aja. Nah, bicara soal Reza Gladys sendiri nih, Besti, Maria Lauta dalam unggahannya justru mengaku penasaran dengan keberadaan Reza Gladys. Dalam akun TikToknya, ia bahkan mengaku penasaran dengan tanggapan Reza Gladys langsung atas vonis Nikita. Lantaran Reza Gladys belum juga nongol memberikan tanggapannya. Besti, aku mau nanya, Dokter Reza ada di mana? Yang mulia Dokter Reza. Kita menunggu komentar dari dokter ini mengenai hasil putusan sidang. Gimana ini dokter? Apakah dokter sudah puas atau gimana? Mending gak ada senyap gitu ya dokter Maya. Netizen teh bingung dokter, ini teh sampai jam segini aku nyari apa aku ke skip ya. Coba tolong di tag aku ya kalau ada VT-nya Dokter Reza atau Dokter Mufid gitu. Melakukan selebrasi atau apa gitu ya. Gak ada, aku gak nemu. Apa aku di blok? Semoga Dokter Reza lagi sehat. Yang sibuk makan itu aja sauyunan ya. Gitu ya, aku mau bertanya Besti. Aku pengen tahu komenan dari yang mulia Dokter Reza gitu mengenai hasil putusan sidang hari ini. Ya sudahlah, segitu aja. Saya MHS. Tak hanya vonis Nikita yang ramai jadi perbincangan, Besti. Namun netizen di sosial media pun diduga menyoroti dugaan hakim yang diduga menolak uluran tangan Nikita yang ingin bersalaman. Dalam salah satu selesai dan sidang dinyatakan tutup.
Dalam salah satu unggahan akun TikTok @dramahalu pun terlihat seseorang yang diduga mempertanyakan dan menyayangkan hal tersebut. Begitupun dengan selebgram Maria Lauta yang diduga jadi penasaran Besti. Melalui unggahannya ia pun diduga menyampaikan rasa penasarannya atas dugaan hakim yang diduga menolak bersalaman dengan Nikita. Fox sama hakim yang diajak salaman sama Nikita Mirzani tapi hakimnya kagak mau. Bapak kenapa Pak? Minimal mah salaman doang, apa susahnya Pak? Astagfirullah Pak, ini kan udah akhir Pak. Nikita Mirzani cuma pengen salaman. Bapak begitu amat sih, kayak ada dendam pribadi kayaknya. Aduh guys, ya udah kalian netizen nilai sendiri ya. Lucu. Gak cuma itu aja Besti, Mail yang juga sama-sama kecewa bahkan gak terima dengan vonis yang dijatuhkan ternyata mengaku bakal ada laporan baru terkait pasal yang didakwakan kepadanya, namun ternyata dalam persidangan tak terbukti. Nah, terkait siapakah yang dilaporkan, Mail tak menyebut secara pasti. Hingga hal ini pun tebak-tebakan netizen Besti. Harusnya bebas sebenarnya, karena pasal-pasal yang dituduhkan itu semuanya pemerasan sama TPPU-nya kan nggak ada. Harusnya tuh sebenarnya bebas. Jadi ya udahlah, kalau misalnya emang itu kan ada putusan hakim yang mulia. Jadi Mail tinggal ikutin aja alurnya, tinggal jalanin ke depannya mau kayak gimana gitu. Nah, kan ada pasal yang dituduhkan waktu awal itu TPPU. Sekarang tidak terbukti. Mungkin Mail dan tim penguasa hukum Mail juga nanti bakal adanya buat laporan, karena laporan baru lah, nanti ada kejutan lah. Laporan terhadap siapa kalau boleh tahu? Ya, tentang pasal yang dituduhkan TPPU ini. Hari kecewa sih, kecewa. Harusnya balik nih, udah 8 bulan. Buset, rumah udah banyak sarang laba-laba kayaknya. Tapi ya udahlah. Banding. Mail nggak tahu sih, nanti nunggu pengacara Mail aja yang ini. Jadi kalau misalnya, kalau banding kan takut naik. 4 tahun nih dia. Iya. Harusnya juga dia pulang sebenarnya. Tapi ya udah, itu udah keputusan hakim yang mulia. Ya udah. Ya, Mail memang belum tahu bakal banding apa enggak. Mail kayaknya lebih memilih menjalani aja. Meskipun mengaku hal itu bukan karena pasrah, tapi lebih ke mau nggak mau aja cenah Besti. Kalau Bang Mail sendiri kesiapan ini jelang vonis? Persiapannya deg-degan kah apa gimana? Santai banget, sumpah. Karena Mail pengen bener-bener kayak Mail tuh kalau di Cipinang tuh selalu berdoa kayak, duh kapan sih kelarnya sidang? Karena sidang tuh nunggunya nggak enak, karena nunggu sidang ini kan ditaruh di sel monyet kan. Di sel monyet itu udah sel kecil, terus udah gitu bau lagi, kotor. Jadi ya pengen buru-buru selesai vonis. Kalau misalnya emang udah vonis nih, Mail tinggal jalanin berapa ya. Berarti lebih ke pasrah berarti? Enggak pasrah juga sebenarnya, lebih ke kayak dibilang nggak terima juga nggak terima sih sebenarnya. Kalau pasrah nggak pasrah juga. Mau nggak mau? Mau nggak mau aja. Jadi kayak menurut Mail kalau misalnya dibilang pasrah enggak. Tapi kan nanti kan masih ada apa sih eksepsi ya, apa sih banding gitu. Itu aja Mail nggak ngerti. Itu kayaknya Mail bakalan konsultasi dulu nanti sama pengacara hukum. Ya Besti, kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana upaya selanjutnya yang akan diambil oleh tim kuasa hukum Nikita dan Mail atas vonis yang sudah dijatuhkan. Semoga semua sudah dipertimbangkan dengan matang. Kalau harapan kalian apa nih Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.